Mana suaranya? Welcome to IRT, Mother of BLP. Hampir salah. Oh, loh, ya kan ibunya BLP dong. Pulang aja gua pulang. Nah zaman dulu kan juga belum zaman ya investor atau VC atau PI atau angel, pokoknya belum kayak sekarang lah. Dan gue bukan siapa-siapa bisa pinjem ke bank. Akhirnya gue pinjem uang pensiun bokap gue cuy waktu itu. Oh, nice. Dan akhirnya dengan dana pensiun bokap gue itu juga jadikan sebagai modal awal untuk gue bikin si brand ini. Gitu. Maksudnya apa sih aware sama diri sendiri? Istilahnya kalau kita ngikutin yang lain bikin apa, itu kita akan hilang fokus. Yes. Banyak sekali brand-brand yang hilang fokus sampai akhirnya dia tidak memiliki personality. Lizzy Parex in the house, guys. Woo! Mana suaranya? Welcome to IRT, Mother of BLP. Hampir salah. Oh, loh, ya kan ibunya BLP dong. Pulang aja gua pulang. Dia hampir, loh, salah narsum. Thank you ya Icil udah mau Terima datang. kasih. Lip glossnya langsung mengalihkan perhatianku deh. Tadi pas pertama kali datang, wah ini lampunya mencong-mencong nih, kayaknya pas nih kalau gua kasih sih. Emang di sini Lipstick semuanya yang sudah kilat. filterisasi biar glowing Luar splendid biasa, semuanya. luar biasa. Sebelum kita mulai, saya mau menunjukkan ke Icil sesuatu. Apa tuh? Oke. Apa nih? BLP adalah produk yang paling saya suka. Lu punya yang gede lagi? Loh, Anda pikir yang kecil cukup untuk muka saya? Ya jelas tidak, saya punya yang besar. Review di TikTok? No. Review depan ownernya? Yes. Blush on favoritku yang terbaru Daybreak. Eyeshadow. Eyeshadow favoritku Daybreak. Sebenarnya gue suka yang Nightfall. Satu warna yang gue pengen pindahin ke sini. Apa tuh? Yang warna biru Oh, shimmering shimmering splendid itu ya. Iya, yang biru itu. Dead Night namanya. Dan boleh nggak sih saya pindah satu tuk gitu ke situ ya? Bawa dua ya ribet ya. Concealer dari yang sudah habis sama yang baru. Luar biasa loh. Ya. Kalian tahu ini makeup fixer ya? Ini gue mau nanya, ini sebenarnya primer atau setting spray? Jatuhnya bisa dua-duanya, cuman dia lebih cocok dibilang sebagai primer sih. Primer kan? Iya. Sumpah cuy, glowing parah. Lu nggak usah skincarean, semprotin ini aja Iya. muka seharian glowing Luar parah. Gue suka biasa banget. nih. Face glow ya. Semuanya gue punya sampai yang dikirim dan beli sendiri. Tolong nih ya, biar Piti masa jalan sebelum dapet. Katanya dia yang baru dan saya belum dapet ya. Dipakai nggak sama supir kamu, Bun, di rumah? Datangnya ke rumah supir Salah aku, alamat, salah Bun. alamat. Ya, ini itu, ini aku pakai highlighternya. Dan blush on ya. Banyak kali kau bawa hari ini. Ini bener kan BLP? Iya bener. Gue takut salah bawa. Eyeliner biru. Yes. Ya. Cuma BLP sama marun ya? Apa Iya. sih namanya? Cobalt, crimson sama copper, semuanya Nah. warna-warni, nggak ada yang hitam ya. Gue nggak mau yang hitam. Yang hitam tuh udah punya. Udah Kita saatnya punya. bikin yang lain ya. Iya, makanya itu gue sampai kayak cuma BLP brand lokal yang punya eyeliner warna biru. Dan tentunya yang saya pakai lavender cream. Ya. Ini warna lo banget ya, Warna gue tipe-tipenya. banget, mauve, pink, gelap kan, cucu kan. Jadi yang belum dikirim ke aku yang mana? Oke, sebelum kita lanjut, Icil, aku mau main games dulu, namanya pilih mana. Aduh, gue udah nggak enak nih, firasat gue dari datang nih. Apa ini? Apa ini? Semua narasumberku melewati fase ini, Icil, Oke. dan kamu harus apa adanya menjawab, pilih yang mana dan alasannya, oke? Oke. Pilih brand lokal ini, ya. Hah? Viva atau Sari Ayu? Legend. Kayaknya Sari Ayu deh. Sari Ayu. Kenapa? Karena gue kenal sama orang-orang Sari Ayu. Oke, Icil, second date atau rollover reaction? Bagus dua-duanya. Nggak mau tahu, pilih. Ini based on apa nih? Based on produk deh, produk. Jangan persahabatan ya. Keinginan hati ya. Misalnya keinginan hati Iya, gitu ya. oke, ngerti. Dua-duanya bagus, Bun. Apa yo? Rollover reaction deh. Apa nih produk rollover reaction yang lo? Paling suka. Gue paling suka sama Dewdropnya bagus. Drop. Yes. Iya. Nah, kalau ini Dear Me Beauty or Rose All Day? Wah.
Bagus dua-duanya juga. Anda ini terlalu formatif. Jawab bagus yang mana? Bagus dua-duanya. Salah satu. Mana ya? Semuanya kamu teman ya? Aku kenal semuanya soalnya. Mohon maaf ya, apapun yang saya pilih tidak ada dendam pribadi ya. Ini kebetulan dijebak banget nih. Coba. Aduh, Kalau yang mana disuruh ya? milih. Secara mungkin konsistensi, kualitas produk, atau campaign yang menarik, Oke. atau apa misalnya. Gimnya atau Rose All Day? Nyanyi ya dia. Rose All Day deh. Rose All Day. Pilih Lux Crime atau SK? Dua-duanya bagus, Bun. Capek saya main sama dia gamenya. Jawab. Pilih yang mana? Berat ya, bingung ya aku ya. Dua-duanya bagus soalnya. Coba yo. Mungkin yang hijau deh, Lux Crime deh. Ya Lux hijau Crime. ya Lux Crime ya. Hai Joan. Kenal juga soalnya. Hai Fajri. Hai Fajri. Lux Crime lo dipilih lo sama Icil lo, luar biasa. Nah ini gua brand luar deh. Ini Oke. lo lebih tenang. Oke. Gitu. Tarik napas. Oke ya. Oke. Ini brand artis nih ya. Artis, oke. Rare Beauty atau Fenty? Fenty. Cepet ya gue ya. Sama gue juga otak gue juga bikin pertanyaan, gue udah tahu pasti jawabannya Fenty. Iya. Dua public figure nih. Kylie Cosmetic atau Jeffree Star? Kylie. Serius. Lu pernah nyobain gak sih produknya Jeffree? Pernah. Lebih bagus memang. Sejujurnya. Tapi kenapa lu pilih Kylie? Karena gue gak suka sama orangnya lagi. Lanjut. Nah ini Oke. di kalangan MUA pasti tahu banget nih. Tarte atau Morphe? Tarte. Serius? Tapi kok shadow palette-nya ada beberapa yang kayak kurang. Morphe juga 11-12. Kita gosipin brand luar. Morphe tapi ini ya declare bankruptsi. Serius? Anjir, kok baru beli lagi? Gua menyumbangkan. Jadi mendingan lu beli sekarang. Karena bisa jadi dia mungkin tidak akan berlanjut. Tidak akan berlanjut dan mungkin saya lagi promo. Ibarat kata sebenarnya sih dari apa yang gue pelajari dari Morphe atau dari siapa tuh namanya BK, istilahnya lo bisa besar banget ya, global. Tapi lo bisa aja someday akan ada di bawah gitu. Sebesar Morphe, Bun. Iya, loh. Declare bankruptsi itu gimana sih coba? Terakhir, ini salah satu dulu kita nyebutnya brand indie US ya. Oke, sebelum apa nih? mereka menjadi ini ya. Anastasia Beverly Hills atau Atau? Stila? Waduh. Kayaknya ABH deh. ABH ya. Bagus banget. Dulu tuh ya itu, gue bilang lip cream 500.000 700.000 orang Dibeli aja. Mana shade-nya banyak banget lagi. Iya. Dan bagus semua. Dan sampai sekarang masih kualitas produknya masih stabil gitu. Betul. Walaupun mungkin namanya udah nggak usah wow dulu ya, tapi Yes. sampai sekarang warnanya masih bagus, pigmentasinya masih bagus, harganya juga masih bagus ya. Iya bagus. Oke, tepuk tangan dong Hai. buat Icil. Alhamdulillah kelar. Nah, Icil. Produk pertama BLP. Lip coat yang tadi lu pakai ya. Lu terinspirasi dari mana itu? Sebenarnya duluan yang lu keluarin. jadi itu gua kan sebenarnya terjun ke dunia beauty udah cukup lama ya, dari tahun 2009 sebenarnya 2008 malah. 2008 tuh gua udah masuk ke dunia beauty, sempat kerja di L'Oreal 2,5 tahun. Waktu itu aku sempat pegang beberapa brand high end, satunya aku sempat pegang YSL, beberapa high end fragrance sama satu skincare namanya Biotherm, cuma udah nggak ada di Indonesia. Nah di situ sebenarnya terjun ke dunia beauty itu startnya dari situ sampai akhirnya setelah 2,5 tahun aku resign dan memulai karir sebagai makeup artist. Oke, MUA. MUA tahun 2011. Lu dandanin wedding, pesta, party atau seventeen apa? Gua fokus di editorial makeup, jadi magazine. Oh, magazine, nice. Iya, Oke, jadi oke, memang oke. suka banget dengan seni dari melukis makeup itu, ya kan. Makanya dulu sering banget kerjasama sama Bazaar, sama iya sama Elle, Cosmopolitan, Clara. Jadi memang dulu tuh model-model yang Iya. ada di situ itu mukanya karya lo. zaman dulu iya. Zaman dulu. Mulailah suka nge-swatch lipstick. Oke. Jadi tuh waktu itu salah satu video gue yang paling viral itu adalah nge-swatch 24 warnanya NYX Soft Matte Lip Cream, inget gak? Soft matte lip cream, oh my god, iya paham. Kayak gue dulu hampir semua punya shade ya. Lu nge-swatches berapa? 24 ya? 20 sekian itu kan? Pokoknya 20 something deh. Yang nama-nama kota itu kan? Iya, betul. Maroko, Paris, Yes. Dubai. Yes. Nah karena itu orang tuh mulai kenal si Lizzy Parani sebagai seorang lipstick swatcher waktu itu. Oh, Jadi makanya gue lebih sering lah tuh bikin review atau swatch untuk beberapa warna lipstick yang ada di pasaran lah gitu.
Sampai akhirnya itu kalau orang lihat Lizzy Para, lu pasti ingetnya swatch lipstick gitu. Ya udah terus habis itu tiba-tiba gue tuh punya panggilan ya. Bisa nggak sih gue tuh bikin brand sendiri? Karena orang tuh yang kayak tadi lo bilang ya, orang tuh rela beli produk dari luar negeri just tip 1 bulan baru nyampe dengan harga tuh berkali-kali lipat harga aslinya, 700.000, ada yang bahkan 1 juta. Rela lo orang beli, why gitu kan? Akhirnya gue tanya nih dalam hati gue, bisa gak sih gue bikin, padahal gue bukan orang kaya ya. Bapak ibu gue juga bukan konglomerat gitu ya. Tapi caranya gimana nih gitu kan, kebetulan gue punya banyak koneksi fotografer. Jadi gue pikir oh mungkin kalau gue bikin bisa, tapi sebenarnya caranya gimana sih bikin makeup sendiri tuh gimana sih awalnya. Bun tahun 2014 mana ada sih kayak sekarang. Betul. Informasinya itu kan sangat terbatas gitu kan, karena gue kayaknya yang punya brand makeup produksi adalah perusahaan-perusahaan besar ya, gede-gede itu Paragon kan. aja gitu penguasanya. Paragon ya Iya kan, gede-gede lah, maksudnya kita ngebayangin Mustika Ratu ya kan, Mustika Ratu kayak mana ya kan, gitu kan. Mohon maaf nih, kita bukan orang kayak konglomerat gitu kan. Iya. Ya udah ada, karena gue bukan konglomerat itu, gue harus cari tahu sendiri nih. Kebetulan koneksi kita nggak banyak ya di pabrik. Cara gue adalah buka Google dan cari pabrik kosmetik Indonesia. Akhirnya keluarlah beberapa, gue coba kontak satu-satu. Ada yang berbalas, ada yang enggak. Akhirnya yang berbalas, kita sempat meeting beberapa kali. Cuma memang ada batu sandungan nih, dimana MOQ atau minimum of quantity order itu memang sangat tinggi. Betul, lu udah deg-degan ya, laku enggak, ntar gue produksi ribuan, kagak laku boncos gimana. Iya. Ya udah akhirnya ketemulah satu pabrik yang bisa ngasih gue quantity yang gue bisa afford. Nggak, bukan gue sih, yang gue bisa cari lah nih duitnya dari mana gitu. Nah zaman dulu kan juga belum zaman ya investor atau VC atau PI atau angel, pokoknya belum kayak sekarang lah. Dan gue bukan siapa-siapa bisa pinjem ke bank. Akhirnya gue pinjem uang pensiun bokap gue cuy waktu itu. Dan akhirnya dengan dana pensiun bokap gue itu juga jadikan sebagai modal awal untuk gue bikin si brand ini. Awalnya juga gue sempat bingung, gue pakai brand apa ya? Saya gue bikin brand apa yang seru, yang kira-kira catchy dan tapi orang tuh bisa langsung tahu value yang mau gue sampaikan tuh apa. Setelah kulik sini sana sini, akhirnya gue mikir kenapa nggak gue pakai nama personal branding aja ya si Lizzy Para itu, tapi gue tambahin by depannya. By Lizzy Para, istilahnya ini produk dari Lizzy Para nih yang bikin untuk teman-teman semua gitu. Ya udah jadilah si by Lizzy Para itu. Nah tahun 2016 itu nggak kayak sekarang maraknya e-commerce ya, atau enggak toko-toko kosmetik. Bayangkan lo. Oh my god. Gimana cara gue memasar? Jualan di mana ini? Iya. Mana ada sih yang percaya sama lokal brand? Zaman dulu kan susah ya. Susah banget untuk gue bisa masukin ke e-commerce karena orang Indonesia itu susah banget untuk diajak belanja online. Zaman itu. Dulu, iya. Zaman 2000. Kebayang gak sih? Padahal cuma 7 tahun lalu, tapi kok rasanya beda ya? Perubahannya tuh gila drastis banget. Ya? Dulu tuh orang takut banget untuk belanja online, nggak percaya, takut ditipu lah segala macem gitu kan. Tapi karena gue nekat dan gue nggak tahu harus pakai cara apa untuk jualan, akhirnya gue bikin website waktu itu. blpbeauty.com. Yang gue nggak tahu adalah ternyata website tuh kompleks itu. Betul. Belum lagi lu harus nerima payment kan? Betul, kan? konfirmasi payment segala macam. Dan akhirnya waktu itu gue kan start dari 8 produk ya, which is si lip coat, karena gue nge-review lipstick, akhirnya ya udah gue bikin lip coat gitu kan. Dan istilahnya gue gak mau lah cuma launching 4 produk di awal, jadi gue bikinnya 8 langsung gitu kan. Dan gue jual di website gue itu, di website gue blpbeauty.com itu. Dan bener Bun, pertama kali itu launching tanggal 20 Juni 2016 website gue crash. Gue naikin crash, gue buka crash, pokoknya servernya nggak kuat. Ibarat kata bolongannya segini tapi yang masuk segini gitu, jadi kayak nggak bisa kejual. Akhirnya istilahnya orang-orang tuh marah-marah di sosial media. Kan gue pakai promosinya pakai Instagram BLP Beauty itu kan. Itu ya gimana sih nih kalau nggak niat jual, nggak ada dijual. Ini kayak taktik marketing nih biar dikeras sultan. Bukan gitu Bun, ini website-nya nggak bisa dibuka gitu kan. Oh my god. Itu parah banget. Dan yang emang ya dulu tuh Lizzy tuh agak goblok ya gitu ya. Ibaratnya tuh kurang pintar ya. Jadi dengan harapan membantu teman-teman mau belanja, gue bikin 7 rekening untuk bisa teman-teman belanja ke si website gua. Jadi kalau misalnya lo mau belanja dari bank A, bank B, bank C, bank D, bank E, semuanya tuh ada. Jadi lo nggak perlu kena biaya tambahan 6.600. Gue punya 7 rekening untuk bisa orang bayar si. Jadi pilihannya banyak nih. Pilihannya gitu banyak, ya. Gitu. Dan karena website gue ini adalah website bikinan sendiri, gue harus mengkonfirmasi
manual orang yang bayar. Jadi mereka setelah bayar mereka tuh harus confirm ke website gua bahwa mereka sudah membayar. Gue udah kebayang Lo tau nggak yang jadi masalah apa? Ibarat kata lo transfer dari bank A menuju ke bank B, itu tuh nggak ada namanya. Jadi gue nggak tahu kalau tertransfer. Karena namanya di mutasi tuh nggak ada nama dan semua angkanya sama 129. Bayang nggak lo rasanya gimana jadi gue? Wah itu stres banget karena istilahnya pembayaran nggak bisa diproses karena gue nggak tahu siapa yang bayar, websitenya crash, admin gue satu-satunya kena demam berdarah. Jadi itu gue udah sampai di tahap kayak anjir, gue harus gimana nih? Akhirnya gue masuk kamar mandi terus gue nangis di situ. Karena gue gak tahu gue harus ngapain. Ya fotonya ada, tetap dong selfie. Gue selfie di kamar mandi kayak anjir gimana nih nasib gue gitu kan. Gila, Orang yang kurang pintar kayak gue gini. Bisa punya brand. Yes. Dan sekarang brand sudah gila banget sih, banyak banget sekarang. Ya, tapi ini luar biasa ya, maksudnya sekarang tuh orang ya makanya maksud gue sekarang udah fasilitas informasi semuanya sudah ada. Lu tipikal yang mendukung gak sih orang-orang yang sekarang atau menurut lu udah terlalu banyak orang tuh cuman asal-asalan atau lu support untuk lokal brand muncul? Ya pastinya support lah, soalnya kenapa? Istilahnya gini, semakin banyak lokal brand bertumbuh, artinya industrinya semakin besar. Iya. Artinya bahwa potensi kita untuk going global, Indonesian brand beauty itu semakin tinggi gitu kan chance-nya. Impian gue juga gitu iya. sih. Istilahnya gini, orang tuh bikin brand pasti tujuannya macam-macam ya. Kalau kayak gue kan memang tujuan gue bikin brand adalah menyalurkan kesukaan gue bermain makeup gitu. Tapi juga ada juga orang yang memang bikin brand tuh untuk cuan. Itu sebenarnya nggak salah juga gitu. Tapi at the end adalah kalau gue sangat mementingkan konsistensi dalam pembuatan sebuah brand. Kalau gue menganggap brand itu adalah brand tuh punya nyawa gitu. Jadi gue harus kasih nyawa ke brand itu. Tapi kan semua orang tidak seperti itu gitu kan. Jadi ya baik atau buruknya sebenarnya itu banyak positifnya juga buat kita sebagai pekerja dunia beauty. Kenapa? Karena semakin industri ini berkembang, pemerintah tuh akan semakin notice bahwa potensi industri beauty Indonesia tuh besar sekali. Besar ya, tidak main-main bapak-bapak Betul. ibu-ibu. Makanya tolong ya nih bapak-bapak menteri-menteri ini tonton ya podcastnya Janes ya. Aku tuh capek banget untuk membuat bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR dan MPR tuh menyadari bahwa industri beauty Indonesia tuh gila banget berkembangnya. Tunggu Lizzy Farah, emang ada apa? Kenapa lo sampai mengadu begitu? Memang menurut lo kita kurang dipandang? Kurang. Yes. Semakin iya, tapi bisa lebih lagi. Seharusnya. Bisa lebih lagi. Jadi kemarin kebetulan tuh gue habis datang ke Singapura ya, ada satu Cosmoprof namanya, itu adalah salah satu exhibition terbesar di dunia. Dan kebetulan kemarin di Singapura, agak kecil cuman dia sebenarnya bisa ada di beberapa negara. Pas gue datang ke sana, tidak ada satupun brand Indonesia yang exhibit di situ. Padahal itu sebenarnya dari... Padahal Singapura, Singapura, ngerti nggak sih? Maksud gue, sebenarnya bukannya kita nggak mau ya, tapi mungkin kita tidak ada aksesnya menuju ke sana. Di sana kita bisa lihat brand-brand kayak misalnya dari Turki, dari Jepang, dari Korea, dari Prancis, dari Italia, semua berkumpul di situ. Jadi mereka itu ada dua tipe. Satu dia menjual jasa untuk pabrik, kedua ada brand-brand dari berbagai negara mencari distributor. Oke. Kebayangkan maksud gue? Oh my god. Tidak ada satupun brand Indonesia, James. Padahal bisa kita masuk ke situ, tapi mungkin karena jalannya tidak terbuka, jadinya nggak ada. Gitu, makanya tidak difasilitasi. Makanya kemarin gue ketemu beberapa founders juga di sana. Yaudah deh guys, kalau kita memang kita jalan mandiri aja gitu. Kita coba tunjukin aja kalau kita tuh bisa bergerak bareng-bareng. Ya hopefully sih tahun depan siapa tahu ada brand Indonesia yang bisa exhibit di situ gitu kan. Tapi maksudnya dengan semakin banyak sorotan pemerintah terhadap industri beauty brand Indonesia, gue sih sangat berharap kita mendapatkan perhatian lebih lah dari para pemerintah, bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Tuh ya, tujuannya bukan buat cuan kok. Kalau gue lihat di Lizzy Farah, tau nggak? Tujuannya biar nama kita tuh berkibar, say. Indo Beauty, kalau di sana ada kayak beauty ya. Ini kita Indo Beauty dong ya kan? Iya, sekarang coba ya. Orang-orang pada beli-beli produk, ya nggak apa-apa juga sih mereka mau beli produk Korea ya, it's okay. But look at us now. Betul. Brand-brand lokal Indonesia kurang apa? Anda mau cari tipe beauty apa? Pemutih ketek?
Ada lokal brand ya. Mau apa lip cream dari yang Semua basah, ada. matte, berkilau, apa segala macam ada. Betul. Nah itu loh Pak, Ibu, sebenarnya ya peminatnya tuh Banyak. But please help lah ya. Yes, dan beberapa brand lokal lain juga udah ada di Vietnam, kayak SK sudah ada di Vietnam, Iya. Avoskin juga sudah ada di Vietnam. Maksud gue, kita tuh bisa banget loh disandingin sama brand-brand internasional. Jadi, ayo teman-teman dari pemerintahan bantu lokal brand Indonesia supaya Iya semakin dong. going global. Makanya biar nggak hanya yang luar yang viral di sini, punya kita viral di luar ya. Lizzy, boleh cerita nggak sih value yang lo bangun dari BLP itu apa sih? Yang pengen lo campaignkan gitu dari brand lo BLP Beauty itu? Itu sebenarnya sampai sekarang tidak pernah berubah ya. Dan gue akan terus menggunakan atau berpatok kepada value ini adalah empowerment itu sih. Jadi dari awal memang kita bikin BLP ini kan tujuannya bukan untuk merubah wajah lo nih, tapi justru itu untuk membuat lo terlihat lebih baik, bukan terlihat yang terbaik gitu ya. Istilahnya makeup itu diciptakan ada itu bukan untuk merubah lo dari A jadi B, tapi memang istilahnya itu membuat lo jadi merasa lebih baik, feels better gitu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa lipstick bisa bikin hari lo lebih baik, ya berarti itu ya check nih. Udah cek Misi ya. gue udah check Misinya gitu. udah check. Makanya sejak BLP berdiri pertama kali di tahun 2016 kita tuh sudah menggunakan model yang tidak terlalu di-retouch sampai dengan detik ini. Gitu. Di setiap campaign. Di setiap campaignnya BLP. Jadi kalau kalian bisa buka Instagramnya BLP, sampai sekarang kalian tetap bisa ngelihat model-model itu rata-rata dari either BLP team, BLP fam, atau kita memang meng-hire model tapi kita minim retouch. Jadi kalian tetap bisa ngeliat pori-pori, tetap bisa melihat tai lalat gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang suka menghilangkan tai lalat kan ya, cuman kita tetap ada istilahnya jangan sampai dia merubah identitas dari si orang yang ada di dalam layar itu. Karena kita ingin membuat orang tuh relate dengan apa yang mereka lihat di layar handphone atau layar PC mereka, kayak oh nih model punya pori-pori juga, oh nih model punya ternyata bekas aku tidak jerawat sendiri. ternyata aku tidak sendiri gitu ya. Jadi empowerment, boosting self love itu dari dulu sampai sekarang masih tetap kita pertahankan dan terus berusaha kita pertahankan itu sih. Keren. Yap. Gimana cara BLP bertahan di tengah Di tengah itu munculnya sebulan sekali kayaknya brand baru dan kayaknya gampang viral gampang sekarang. viral ya. Dulu Anda perjuangan viralnya gimana? Wah, luar biasa. Kan gampang banget ya within a days gitu ya. Gimana BLP menanggapinya? Mungkin kita harus pertama kita pasti tetap harus buka mata buka telinga ya. Oke. Itu nomor satu. So, Aware. Lu aware. With every new brands yang Harus. coming out, lu aware. Yes, satu aware dulu ya. Kayak Guys. apa nih yang terjadi di dunia luar, Yes. di dunia sendiri, dalam arti di dalam negeri, brand apa yang lagi muncul, yang lagi viral, kita harus aware. Tapi satu yang paling penting adalah kita harus lebih aware sama diri sendiri. Nah, itu. Gitu. Maksudnya apa sih aware sama diri sendiri? Istilahnya kalau kita ngikutin yang lain bikin apa, itu kita akan hilang fokus. Yes. Banyak sekali brand-brand yang hilang fokus sampai akhirnya dia tidak memiliki personality. Gitu. Kayak istilahnya kalau gue pengen gue dan BLP team celebrate every launching gitu. Istilahnya kayak That's itu so sih good. penting buat gue penting. Celebrate every launching. Karena guys. istilahnya di setiap launching itu ada perjuangan masing-masing Yes. kepala gitu kan, kayak bikin produknya susah, bikin desainnya susah, bikin campaignnya susah, Iya, iya. terus ngejualnya juga Ngejualnya susah. juga susah. Kita harus celebrate every launching gitu. Jadi makanya itu yang sampai sekarang tetap coba kita pertahankan di kantor gitu, kayak lo harus bersyukur sama setiap launching, lo harus bersyukur sama setiap penjualan yang ada. Jadi itu Yes. sih yang harus tetap ingin dipertahankan sampai ke depannya. Ya, keren. Nah, boleh ya disebut menurut lo siapa kompetitor terbesar BLP? Hal yang sangat gue suka di kancah industri beauty di Indonesia, kita tuh saling support. Even though lo berkompetisi Betul. secara sehat, but you guys saling support. Makanya tadi semua brand yang sebut, gue tahu semua tuh siapa yang punya. Iya. Karena semua teman-teman gue juga Yes. gitu. Maksudnya kita sama-sama tahu struggle-nya gimana sih untuk bikin brand, untuk jualan di tengah pandemi yang seperti ini. Banyaknya brand-brand yang muncul, yang baru gitu kan. Itu tuh kita tuh saling support walaupun kita bersaing gitu ya. Jadi pada saat ada brand-brand yang datang ke Indonesia dengan harga yang dibanting, miring, kualitas packaging bagus, kualitas produk juga oke. Istilahnya
gimana nih cara gue bisa bersaing dengan mereka, tapi gue tahu gue nggak akan mungkin bisa nurunin harga gue seperti mereka. Itulah dimana yang kalian dari tadi mikir kok marah-marah ke pemerintah, guys. Yang punya power siapa di sini? Betul. Iya Jadi kan? mereka itu memang disokong oleh pemerintahnya untuk bisa ekspor gila-gilaan, bisa mendunia, karena memang pemerintahnya support banget. Ekspor gila-gilaan, bahkan juga mungkin bikin regulasi. Betul. Misalnya mopnya jangan banyak-banyak gitu. Ya kan, untuk brand-brand mungkin baru, ya kan, atau regulasi apa gitu ya. Pokoknya banyak regulasi sebenarnya bisa membantu dan support teman-teman brand lokal beauty ini akhirnya bisa bersaing. Gitu. Pelan, it's slowly but sure sih. Sekarang udah merasa bahwa industri beauty udah mulai dilirik sama pemerintah, tapi gue berharap lebih dilirik lagi gitu sih. Lebih dilirik lagi ya. Nah, dan lu juga sekarang udah sebagai seorang istri. Selain you adalah lady bossnya BLP, but you also as a wife. Bagaimana dirimu menyeimbanginya? Gue bisa bilang gue kalau sama Efrat kayak teman kali ya. Udah kayak best friend. Kayak best friend. Efrat tuh juga sekarang dia membantu di BLP. Wow. Jadi itu tantangannya gimana? Seru sih. Seru. Seru banget. Oh iya. Jadi sebenarnya Efrat itu kan dari awal memang yang sudah membantu gue untuk BLP confirm payment yang sampai 3 hari nggak tidur itu kan. Iya. Jadi selalu ada di situ dari since day one. Dan dia lihat awal. perjuangan gue gimana sampai akhirnya di tahun 2019 kita lamar lah. Anda yang lamar suami Anda sendiri. Kayak kamu mau nggak bantuin aku di BLP, kayak kan tadi gue udah bilang ya 2019 itu kan growth-nya BLP gila-gilaan gitu kan. Karena aku bisa melihat potensi BLP ini besar sekali gitu, dan aku butuh bantuan kamu di sini gitu, kamu mau nggak gitu. Yang ngelamar bukan cuma gue, tapi si Momon sama ada satu lagi si FO gue. Banyak yang ngelamar ya? Bertiga dong, kan kita 3 darah, gue sebutnya gue, Momon sama Adinda, ini si FO gue gitu. Ya untungnya ya dia mau, walaupun memang istilahnya nggak mudah ya buat dia gitu. Buat gue cukup mudah di awal, karena gue bukan orang yang kaku lah. Gue orangnya tuh fleksibel, dan gue tuh orangnya nggak baper lah istilahnya. Istilahnya gue kalau gue berantem sama adik gue di ruang meeting, begitu keluar tuh gue bisa nggak ngomongin berantem gue yang tadi ada di meeting. Jadi gue memang memisahkan profesionalisme dan kerjaan sama personal tuh gue pisahkan. Tapi kalau buat Efrat itu sesuatu yang berat sih. Satu, beauty, dia nggak ngerti, ya kan. 2, dia bekerja di bawah bayang-bayang gue, ya kan. Dan dia harus bekerja dengan adik iparnya. Itu bukan sesuatu yang mudah buat gue, buat dia pasti. Cuman seiring berjalannya waktu itu banyak banget ya adjustment di gue, adjustment di adik gue, adjustment di dia juga di Efrat. Tapi akhirnya sampai dengan sekarang berarti dia sudah dari 2019 November, sekarang sudah 2022 dia masih stay di sini. Masih bareng-bareng membangun BLP, walaupun memang tidak mudah juga buat gue. Istilahnya sekarang tidur pun ngebahas kerjaan. Capek bun. Tidur pun suka ngebahas kerjaan. Kalau misalnya kita lagi ketemu keluarga juga ngebahas kerjaan. Oh my god. Lagi-lagi di bidang apa sih? Bagian apa? Dulu tuh sebelumnya dia jualan stainless steel. Enggak, bukan di BLP maksudnya. Dia pegang operation. Iya, gudang, warehouse, shipping, itu dia semua. Pengadaan barang, supply chain itu dia. Oh, so you guys go to that and talk about what happened in warehouse today? Gimana nih barang mau PO yang mana itu? Gitu kan. Oh my god. Tapi seru karena istilahnya karena dia tahu problem gue, dia tahu kesulitan gue, jadi dia lebih mengerti dengan apa yang gue rasakan gitu sih. Itu positifnya. Dan kalau dulu kan lu pusing sendiri, gue pusing sendiri dengan persoalan yang berbeda-beda. Kalau sekarang kan persoalannya sama ya? Jadi jatuhnya ibarat kata apa ya, lebih kayak temen deket sih. Kalau kata laki gue, itu cuma best friend yang tidur bersama. Roommate aja gitu. Lizzy, siapa sih sebenarnya? Ada nggak sosok yang benar-benar menginspirasi hidup lu? Nyokap gue sih. Nyokap gue. Kayak kalau gue nggak punya nyokap kayak nyokap gue nggak akan menjadi orang seperti ini sih. Jadi sebenarnya gue yang dulu tuh bukan orang yang seperti ini. Jadi gue tuh dari 3 bersaudara, kan gue anak tengah ya. Biasalah anak tengah tuh biasanya anak yang paling kurang diperhatikan ya.
paling kurang diperhatikan, paling dianggap tidak pintar, paling dianggap paling aneh. Karena memang gue bertiga tuh yang anak sendiri tuh cuman gue. Jadi kayak orang ini nyebelin banget nih anak gue yang ini nih. Pasti nyokap gue mikirnya gitu. Terus gue tuh dari zamannya gue kecil sampai akhirnya gue keluar dari rumah karena menikah, gue tuh orang yang paling sering berantem sama nyokap gue. Berantem itu bener-bener berantem. Kayak gue tuh bisa berantem sama nyokap gue sampai ngebanting pintu. Jadi gue tuh gak kayak gue yang sekarang. Gue juga ngerti kenapa gue dulu bisa sejahat itu sama nyokap gue. Durhaka gue tuh sama mama gue. Ya gue gak pernah ngomong kasar sih sama nyokap gue. Cuma gue tuh gak suka kalah. Kayak attitude, perilaku, modus dilawan, gue gak suka kalah. bantah Iya, gitu ya. sedangkan nyokap gue juga orangnya keras. Jadi gue keras sama keras kalau ketemu tuh udah wah gitu berantem tuh gila-gilaan sampai sebelum gue menikah. Kalau gue bilang gini, bokap gue ngomong ke Everett nih, kamu tolong ya bantu Kristi kan, nama asli gue Kristi kan. Tapi udah nggak tahu gimana cara menghadapi dia gitu. Saking gue tuh kerasnya. Tapi mungkin istilahnya kalau jadi kultum pernikahan ya buat teman-teman yang ada di sini ya. Iya, IRT, ibu rumah. Benar juga loh. Ibarat kata kalau lo mau menikah, jangan cari orang untuk mengisi kekosongan gelas lo. Jadi banyaknya orang yang bilang gelas gue cuma setengah, lo itu adalah orang yang mengisi setengahnya, jadi gelas gue penuh. Pret, yang lo harus cari adalah gimana caranya gelas lo ini penuh dan lo cari orang dengan gelas penuh yang sama. Kalau kayak gitu lo tidak akan berekspektasi tinggi, lo tidak akan bergantung dengan dia. Instead lo pasti berpikir gimana caranya supaya gue bisa membuat dia lebih baik dan dia juga berpikir gimana cara bisa membuat diri gue lebih baik gitu. Jadi saling membangun lah. Jadi pada saat gue kenal sama Everett, gue nggak tahu ya, mungkin dia adalah orang yang gue bisa bilang merubah gue sih sebenarnya. Gue yang keras, gue yang mungkin gak deket sama Tuhan, gue yang ke gereja itu cuma rutinitas, dia tuh yang bisa ngerubah gue jadi gue yang sekarang, yang lebih banyak bersyukur. Istilahnya gini, semua nilai yang nyokap dan bokap gue tanam ke gue itu meletaknya setelah gue ketemu Everett. Kayak wah ternyata ini yang maksudnya diajarin nyokap gue, ternyata diajarin bokap gue, kayak oh ini maksudnya. Jadi sekarang istilahnya semua yang gue lakukan dalam perjalanan hidup gue itu based on value yang bokap dan nyokap gue tanamkan ke gue. Dan Everett juga mengajak gue untuk jauh lebih dekat dengan Tuhan dalam setiap perjalanan gue. Jadi apapun yang gue lakukan ya gue berserah kepada Tuhan. Dan nyokap gue selalu bilang landasi semuanya dengan kasih, do good anyway. Di dunia ini tidak semuanya orang tuh baik, tapi kita punya pilihan untuk berbuat yang mana nih, yang baik atau yang buruk. Karena kita adalah orang yang beriman, kita harus melakukan semuanya dengan kasih. Istilahnya gak akan pernah salah kalau kita lakukan semuanya dengan kasih. Kita bisa di atas, kita bisa di bawah, roda itu berputar. Jangan menjadi orang yang bitter. Ya, carilah teman sebanyak-banyaknya, ya kan? Karena kita gak ada yang tahu, someday kita ada di bawah, someday kita ada di atas. But we can see who stays. Ya, sama ya istilahnya bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur sih. Kita akan bisa melihat kita tuh ada di mana dengan perspektif yang berbeda kalau kita perspektifnya adalah bersyukur. Rizzy Bara, thank you so much for coming. Terima kasih. Thank you sudah menginspirasi. Terima kasih sudah diundang. Sukses terus buat BLP ya. Sukses terus juga buat IRT. Ya, thank you. Guys, ingat kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich and talented. Siap. Bye.